kapan puasa itu wajib diqadha atau wajib dibayar fidyah ya. Ini khususnya bagi ibu-ibu ya. Dan bapak-bapak juga harus mengerti, karena bapak-bapak juga mempunyai ibu yang harus mengerti masalah hal-hal ini. Yang pertama adalah masalah ibu-ibu yang haid. Kalau ibu-ibu istri bapak semua haid, biasanya haid itu ada 7 hari ya. Artinya ketika kita bulan Ramadan, ibu-ibu tidak puasa selama 7 hari. Dan seandainya ada ibu-ibu yang masih berpotensi hamil, hendaknya ketika dia haid tidak berpuasa selama 7 hari, begitu lebaran terus masuk dalam bulan Syawal langsung diqadhain puasanya. Karena Bapak Ibu, kalau puasa tersebut tidak langsung diqadhain, kemudian ibu tersebut setelah bulan Ramadan lebaran, habis lebaran dites pack terus dia hamil, periksa ke dokter, kata dokter ibu tidak boleh puasa karena bisa membahayakan janinnya. Maka kalau ibu-ibu punya hutang puasa haid belum dibayar ya, maka cara bayarnya hanya qadha saja. Kalau sekarang bulan puasa habis lebaran, pas tanggal 2 Syawal dia sudah hamil, itu hanya membayar qadha puasa saja. Tapi kalau ibu-ibu ada kesempatan 6 hari bulan Syawal itu tidak melaksanakan qadha, kemudian seminggu setelah itu hamil, maka setelah hamil tidak bisa puasa sampai menjelang puasa tahun depan. Dan itu ibu-ibu harus dikenakan mengqadha puasa plus membayar fidyah. Karena ada kesempatan menghutang qadha puasa tapi tidak dilaksanakan ya. Jadi mana yang penting, puasa 6 Syawal atau qadha? Bagi ibu-ibu yang masih punya potensi hamil setelah lebaran, maka diharuskan bayar qadha dulu. Toh kalau kita qadha puasa di bulan Syawal sudah termasuk mendapatkan pahalanya puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Kalau ibu-ibu ada kesempatan membayar qadha pada bulan Syawal dan tidak dilaksanakan, dan seminggu kemudian hamil tidak boleh puasa, maka diwajibkan qadha puasa plus membayar fidyah ya. Itu bayar fidyah dalam 1 hari meninggalkan puasa, yaitu 1 mud. 1 mud itu apa? 6,7 on ya, 6,7 on. Kemudian bagi ibu-ibu yang hamil dan tidak bisa berpuasa, bagaimanakah caranya mengqadha? Ada khilaf di antara 4 madhab. Menurut Imam Hanafi, ibu hamil ya yang tidak bisa berpuasa atau menyusui yang tidak bisa berpuasa, maka kata Imam Hanafi hanya membayar qadha saja, tidak wajib membayar fidyah ya. Imam Hanafi mengharuskan membayar qadha saja dan tidak membayar fidyah. Ini enggak saya bacakan Arabnya, langsung kesimpulannya saja. Yang kedua adalah ibu hamil dan menyusui hanya membayar qadha saja, tidak membayar fidyah. Yang tadi fidyah saja tidak qadha, yang ini menurut Imam Maliki suruh mengqadha saja, tidak membayar fidyah ya. Bagi ibu hamil dan menyusui yang tidak bisa melaksanakan puasa ya. Contoh puasa bulan ini dia hamil,
terus habis melahirkan 9 bulan dan pas puasa tahun depan dia menyusui, tentu dia tidak bisa melaksanakan puasa, ya. Kalau begitu berturut-turut maka hanya membayar fidyah, ya. Tapi kalau ada kesempatan puasa baiknya dibayar puasa. Ini bagi ibu yang menyusui dan hamil. Menurut mazhab yang ketiga yaitu mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kalau menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, kita diwajibkan mengqadha puasa apabila ada kesempatan pas di saat bulan puasa tidak hamil dan tidak menyusui plus membayar fidyah. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kalau saya mengambil yang Imam Syafi'i dan Hambali. Jadi kalau kita punya istri kita tidak bisa puasa karena hamil dan menyusui, maka suaminya harus membayar qadha atau ibunya membayar qadha puasa plus membayar fidyah, ya. Bayar fidyah 1 hari puasa diganti dengan 1 mud atau 6,7 on beras, ya. Dikalikan 30 hari. Jadi ini menurut Imam Syafi'i. Kita boleh mau ngambil yang mana. Tapi kalau saya lebih condong kepada ngambil mazhabnya Imam Syafi'i.